Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malia dengan NIM C1C024126. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri dan angsuran PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Baik. Nah, yang pertama itu apa sih pajak penghasilan pasal 24? Jadi, pajak penghasilan 24 disingkat jadi PPh pasal 24. Itu merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Jadi PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Terus PPh pasal 24 itu adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri atau WPDN untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang juga dikenakan pajak di Indonesia. Tujuannya tuh untuk mencegah pajak berganda internasional. Terus di sini ada permohonan kredit pajak luar negeri. Nah, pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan dilampiri dengan di bawah ini ada 3, itu yang pertama laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri, yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Next, ada penggabungan penghasilan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghitung total PPh terutang dalam suatu tahun pajak adalah menentukan jumlah penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupun yang di luar negeri. Terus digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPh tersebut. Yang pertama, penghasilan yang berasal dari usaha. Yang kedua, penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham disetor atau secara bersama-samaan. Terus ada saat perolehan dividen dalam rangka penggabungan penghasilan tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, yaitu pada bulan keempat setelah akhir batas waktu kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau SPT tahunan PPh badan usaha di luar negeri untuk tahun pajak yang bersangkutan, atau jika tidak ditentukan batas waktu penyampaian SPT tahun PPh SPT tahunan PPh. Atau tidak ada kewajiban penyampaian SPT PPh saat diperolehnya dividen atau pada bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Next, ada penentuan sumber penghasilan. Dalam menentukan batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilannya. Yang pertama, penghasilan dari saham penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, ada penghasilan berupa bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada besarnya kredit yang diperbolehkan. Saya langsung saja ke contoh. PT Nusantara Jaya adalah wajib pajak dalam negeri WPDN yang menerima penghasilan dari dalam negeri dan Singapura. Data tahun pajak 2024 sebagai berikut. Nah, data penghasilan dari dalam negeri ada 900 juta, penghasilan dari Singapura itu 200 juta. Jadi pajak yang dipotong di Singapura itu tarif pajak Singapura itu 10%. Pajak luar negeri berarti 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Next, ada perhitungan pajak di Indonesia. Total PKP penghasilan kena pajak dibagi 1 miliar 100. Terus ada PPh terutang menurut tarif Indonesia, asumsi tarifnya 20%, berarti total PKP dikali sama tarifnya 1 miliar 100 juta dikali 20%, hasilnya 220 juta. Nah, pertanyaannya itu, berapa batas maksimal kredit pajak luar negeri? Yang kedua, berapa kredit pajak PPh 24 yang diperbolehkan? Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, hitung batas maksimal kredit pajak rumus PPh pasal 24. Batas kredit sama dengan penghasilan luar negeri dibagi PKP total dikali PPh terutang Indonesia. Berarti 200 juta dibagi 1.100.000 dikali 220 juta. Dapatlah hasilnya 40 juta. Terus ini berarti 40 juta ini batas maksimum kredit pajak. Tentukan kredit PPh luar negeri yang diperbolehkan dibandingkan komponen jumlah pajak luar negeri yang benar-benar dipotong itu 20 juta. Batas maksimum kredit dengan hasil rumus pasal 24 tadi itu 40 juta. Berarti yang boleh dikreditkan adalah nilai yang lebih kecil. Jadi kredit PPh 24 yang diperbolehkan itu 20 juta. Karena pajak luar negeri lebih kecil dari batas kredit, seluruhnya boleh dikreditkan. Next.
Di sini ada perhitungan PPh 24 jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Nah, contohnya tuh PT Indo Global menerima penghasilan dari dalam negeri dan dari 3 negara, Jepang, Singapura, dan Australia. Nah, data penghasilan tahun pajak 2024 itu penghasilan dari dalam negerinya 1 miliar. Penghasilan dari luar negeri bisa kita lihat di tabel. Jepang 300 juta dengan tarif 12% itu dikali 300 juta dikali 12%, dapatlah hasilnya 36 juta. Begitupun dengan yang Singapura dan Australia. Terus yang ketiga ada total PKP, itu 1M dalam negeri. Berarti total semuanya tadi dari Jepang, Singapura, Australia itu total PKP-nya 1 miliar 750 juta. Next. Nah, di sini PPh terutang di Indonesia dengan tarif 20%. 1 miliar 750 juta dikali 20%, dapatlah hasilnya 350 juta. Pertanyaannya, hitung batas maksimal kredit pajak luar negeri per negara. Yang kedua, tentukan kredit pajak PPh 24 yang boleh dikreditkan untuk setiap negara. Yang ketiga, hitunglah total kredit PPh 24 yang diperbolehkan. Nah, penjelasannya dengan rumus pasal 24 itu pasal kredit per negara sama dengan penghasilan negara tersebut dibagi total PKP dikali PPh terutang Indonesia. Nah, dengan total PKP 1M 750 juta, terus PPh Indonesia 350 juta. Yang pertama itu hitung batas kredit per negara. Yang pertama itu kita hitung dulu yang Jepang. 300 juta dibagi 1 miliar 750 juta dikali 350 juta, dapatlah hasilnya 60 juta. Nah, batas kredit Jepang tadi kan 60 juta. Jadi pajak luar negeri sebenarnya itu 36 juta. Yang diperbolehkan tuh 36 juta karena lebih kecil. Terus yang kedua ada Singapura, 200 juta dibagi 1 miliar 750 juta dikali 350 juta. Hasilnya 40 juta. Terus batas kredit Singapura itu 40 juta, pajak luar negerinya 20 juta, berarti yang diperbolehkan itu 20 juta sama kayak yang sebelumnya. Yang C, Australia itu 250 juta dibagi 1 juta 750 miliar 1 miliar 750 juta dikali 350 juta, hasilnya 50 juta. Nah, batas kredit Australia berarti 50 juta, pajak luar negerinya 37 juta 500. Berarti yang diperbolehkan adalah 37 juta 500. Nah, di sini yang kedua ada kredit pajak yang diperbolehkan. Kita cari yang kedua. Nah, di sini ada tabelnya. Pajak dibayar luar negeri itu 36 juta, batas kredit, ada kredit diperbolehkan. Bisa teman-teman lihat di tabel. Nah, yang ketiga, kita totalkan kredit PPh pasal 24 itu 36 juta ditambah 20 juta ditambah 37 juta 500, itu dari tabel tadi. Terus hasil semuanya tuh 93 juta 500. Nah, total kredit PPh 24 yang diperbolehkan 93 juta 500. Jadi kesimpulan akhirnya total PPh terutang Indonesia itu 350 juta, total kredit pajak PPh 24 yang diperbolehkan itu 93 juta 500. Sehingga PPh yang masih harus dibayar di Indonesia itu dikurang 350 juta dikurang 93 juta 500. Dapatlah hasilnya 256 juta 500, itu disebut PPh kurang bayar. Terus di sini ada pengurangan atau pengembalian PPh luar negeri. Nah, untuk pengurangan pajak luar negeri itu jika pajak luar negeri lebih kecil, jika pajak luar negeri kecil, maka kredit yang boleh dikurangi juga kecil. Nah, di sini ada contoh singkatnya. Pajak luar negeri normal itu 40 juta, pemerintahan luar negeri memberi pengurangan 50%. Berarti 40 juta dikurang 50%. Jadi pajak dibayar itu 20 juta. Batas kredit pasal 24 di Indonesia 45 juta. Jadi kredit yang diperbolehkan bukan yang 40 juta tadi. Hasilnya tuh yang kredit yang diperbolehkan itu yang sudah kita kurangi tadi, 40 juta dikurang 50%. Nah, ada pengembalian pajak luar negeri, itu kredit PPh pasal 24 harus dihitung ulang dan selisihnya menjadi PPh kurang bayar di tahun refund. Contohnya, pajak luar negeri dibayar 50 juta, batas kredit menurut Indonesia itu 60 juta, jadi kredit yang diperbolehkan itu 50 juta. Nah, di tahun 2024 itu negara luar negeri mengembalikan pajak 20 juta. Pajak luar negeri yang benar-benar menjadi beban itu 30 juta. Perlakuannya itu wajib pajak harus mengurangi kredit tahun dengan tahun sebelumnya. Jadi kredit yang seharusnya kan 30 juta. Jadi kredit yang sudah diklaim tadi 50 juta. Jadi PPh kurang bayarnya 20 juta. 50 dikurang 20. Jadi PPh kurang bayarnya 20 juta. Next. Ada pajak penghasilan pasal 25. Jadi pajak penghasilan pasal 25 ini disingkat jadi PPh pasal 25. Merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dan dalam membayar pajak terutang. Jadi, PPh pasal 25 adalah membayar pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Tujuannya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar sekaligus di akhir tahun, sehingga membayar pajak lebih ringan dan bertahap. Terus, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak. Penghasilan tahun pajak yang wajib pajak untuk setiap bulan atau PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23. Terus pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Terus pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
Terus next kita masuk ke perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Raffi berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun 2023 sebesar 60 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau telah bayar di luar negeri dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nah, pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja 18 juta, pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 8 juta, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggaraan kegiatan sebesar 3.500.000, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 6 juta dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2024 itu PPh menurut SPT tahun lalu itu PPh terutang 2023 itu 60 juta. Terus kredit pajak tahun lalu tadi pasal 21 kan 18 juta, pasal 22 8 juta, pasal 23 3.500.000, pasal 24 itu 6 juta. Nah, jadi total kreditnya kita jumlahin semuanya dapatlah hasilnya 35.500.000. Nah, untuk dasar perhitungan angsuran tahun ini itu 24.500.000. Jadi dasar perhitungannya tuh PPh terutang dikurang total kredit pajak. Berarti 60 juta dikurang 35.500.000. Dapatlah hasilnya 24.500.000. Nah, angsuran bulanan PPh pasal 25 itu dasar perhitungannya dibagi sama 12 dibagi 12%. Dibagi 12. Jadi 24.500.000 dibagi 12. Dapatlah hasilnya 2.041.667 per bulan. Terus ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. Nah, ini juga langsung ke contoh, itu pajak penghasilan yang terutang untuk PT Sinar Jaya berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun 2023 sebesar 150 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta pajak yang dibayar di luar negeri dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2024 PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu itu 150 juta. Jadi pengurangan atau kredit pajak tahun lalu itu pasal 22 25 juta, 23 20 juta, 24 30 juta. Total kredit pajak semuanya itu 75 juta. Dasar perhitungan angsuran tahun ini itu PPh terutang dikurang total kredit pajak. Jadi 150 juta dikurang 75 juta. Dapatlah hasilnya 75 juta. Untuk angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2024 juga dibagi 12 seperti yang tadi. Dapatlah hasilnya 6.250 per bulan. Nah, yang terakhir ada penyetoran dan pelaporan. Angsuran pajak bulanan atau PPh pasal 25 tersebut dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2017 disetor paling lambat tanggal 15 April 2017. Lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, angsuran pajak bulan Maret 2017 dilaporkan pelaporan menyampaikan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat itu tanggal 20 April 2017. Saran untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga. Berakhirlah presentasi saya. Adapun yang materi yang saya salah penyampaian atau tidak tepat mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum.